Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya di sini akan menerangkan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safa Azahra dengan NRP 2041201057 dari Institut Teknologi 10 November. Jadi, apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Jadi, intinya Pancasila ini adalah 5 asas yang dijadikan untuk pedoman bangsa Indonesia dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Nah, sebelumnya kita pasti sudah hafalkan yang namanya Pancasila. Nah, untuk isi Pancasila sendiri yaitu untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini memiliki makna bahwa setiap individu atau masyarakat Indonesia harus memiliki agama ataupun kepercayaan dalam memeluk dan beribadah sesuai dengan agama ataupun kepercayaan masing-masing individu. Dan setiap Tuhan yang kita percayai pasti melihat seluruh perbuatan kita. Untuk penerapan sendiri di dunia nyata, orang-orang itu sudah banyak yang toleransi antar individu, dan di sekolahan itu udah ada pelajaran tentang agama gitu. Namun dalam penyimpangannya itu masih ada banyak individu yang tidak mematuhi perintah agamanya, padahal itu jelas sudah diperintahkan dalam agamanya. Sila kedua. Sila kedua ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi maknanya pada sila kedua ini setiap individu harus mengakui dan memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi kita harus mengakui persamaan hak dan derajat setiap individu, tidak membeda-bedakan suku, ras ataupun agama. Dalam penerapan di dunia nyata, yaitu orang-orang itu sudah saling memberi dan menghargai antar sesama, seperti yang dicontohkan pada gambar di slide ini. Kemudian yang kedua, orang-orang itu juga sudah tidak membedakan suku, ras, bahasa maupun agama. Namun dalam kehidupan pelajar itu masih ada pembulian gitu di sekolahan, yang mana itu melanggar sila kedua. Kemudian next slide yaitu sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi maknanya setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia dan rasa cinta tanah air. Jadi kita harus mempunyai rasa cinta tanah air agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk penerapan dalam kehidupan nyata yaitu menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini itu juga termasuk cinta tanah air. Kemudian adanya sifat toleransi antar suku, ras, agama maupun budaya. Namun untuk penyimpangannya sendiri itu masih banyak individu yang menyukai dan mengikuti budaya negara lain, seperti kayak suka K-pop dan wibu atau gitu. Itu masih belum penerapan dalam sila ketiga ini. Selanjutnya untuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi makna dari sila ini yaitu jika kita ada masalah berkelompok ataupun dalam skala besar, maka dengan bermusyawarah kita akan menghasilkan hasil yang terbaik.
Selain itu, sila keempat ini memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Dan sebagai pemimpin yang dipilih rakyat harus memegang amanah yang teguh dan jujur. Selain itu, kita juga harus memiliki rasa atau sifat bijaksana. Untuk penerapan di kehidupan nyata, yang pertama yaitu tidak memaksa atau menyalahkan pendapat orang lain. Jadi, jika ada orang yang berpendapat, kita tidak boleh menjudge bahwa pendapat itu salah maupun benar. Yang kedua, mengambil keputusan lewat musyawarah. Jadi, setiap ada acara atau permasalahan kelompok, maka dengan bermusyawarah kita menghasilkan hasil yang terbaik gitu. Namun dalam pelaksanaannya ada penyimpangan, yaitu contohnya itu seperti saat pemilu itu ada kecurangan dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi maknanya pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan individu atau individu lainnya. Jadi maknanya itu kita setiap orang jika memiliki sifat yang terbuka, adil, dan beradab yang sesuai pada sila kedua, maka seluruh rakyat Indonesia itu juga merasakan keadilan sosial tersebut. Dan rakyat harus merasakan pemerataan aset negara, dan kita juga harus adil antar individu satu dengan individu lainnya. Nah, untuk penerapannya sendiri menurut analisa saya itu sudah bagus. Nah, contohnya itu orang-orang itu sudah tidak membedakan antar individu. Kemudian setiap orang juga menghargai hasil kerja keras orang lain. Namun ada penyimpangan, yaitu tidak meratanya sarana prasarana dan fasilitas yang ada di luar Jawa. Jadi sarana prasarana yang ada di Jawa itu lebih maju daripada yang di luar Jawa, sehingga yang di luar Jawa itu sedikit ketinggalan daripada yang di Jawa. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.